Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama bergabung dengan semua ya untuk kajian begini. Kita sama-sama doakan beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah permudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula peserta kajian pada hari pagi ini ya, semoga kita semua senantiasa Allah limpahkan kesehatan. Alhamdulillah pada momen kali ini juga kita puasa hari pertama, mungkin ada yang hari pertama, ada yang hari kedua. Semoga di bulan Ramadan ini Allah limpahkan kesehatan untuk kita semua ya. Allah lebih istiqomahkan kita semua untuk menjalani bulan Ramadan kali ini, dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita gitu ya, karena kita tidak tahu Ramadan yang mana yang menjadi Ramadan terakhir kita. Dan semoga setelah Ramadan nanti kita terlahir menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmatnya kepada kita semua, banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita sama-sama bisa bermuajahah kembali di majelis yang insya Allah Allah muliakan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, alhamdulillah sampai kepada kita semua selaku umatnya, umat yang paling spesial di antara seluruh umat, yang insya Allah senantiasa berusaha untuk taat mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Alhamdulillah, tidak panjang kalam, mari kita sama-sama buka acara kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi ini, insya Allah tilawatil Quran. Di sini ada Bunda Rahma, boleh tilawah Bun? Bunda Rahma sudah standby? Ya Ustazah, sebentar. Oh iya, baik Bunda. Baik, untuk insya Allah untuk kajian pekan ini kita akan tadabbur surat Al-Isra, juz ke-15, surat ke-17, ayat 8, ayat 9 ya, ayat 9 sampai ayat 14 atau 17 ya, kami. 17 baik nih. Untuk yang Al-Qur'annya pojok ada di halaman 283. Ayat 17 yang ya. 9 sampai 12. 9 sampai 12 baik nih. Baik, ya, insya Allah acara selanjutnya tilawah Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Rahma, surat Al-Isra ayat 9 sampai ayat 12 di halaman 283 untuk Al-Quran pojok. Waktu dan tempat kepada Bunda Rahma kami persilahkan. Ayat berapa Ustazah? Mohon maaf. 9 sampai 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا Bunda, surat Al-Isra, Bunda. Di halaman 283, Bunda. Ini 283 ayat Iya, 9. Oh, ayat 1 inna hadza ya. iya betul, Bun. Oke. Baik. Terima kasih, Bun. Iya, Ustaz. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Ya, cukup Bunda. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Rahma yang telah membacakan surat Al-Isra ayat 9 sampai 12. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran bisa menambah keberkahan acara kita pagi ini. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti bersama-sama Tadabbur Al-Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 9 sampai 12 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarah Wulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Kita sampai pada awal Ramadan ya. Bulan yang penuh berkah, bulan yang kita nanti-nantikan, yang kita harapkan ya kita bisa bertemu dengan bulan ini. Alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua bisa bertemu bulan Ramadan ya. Semoga Allah kuatkan kita dalam beribadah ya, di bulan Ramadan ini ya, puasanya kuat ya, sehat, kemudian juga sholatnya ya, sholat 5 waktunya kita bisa di awal waktu, kemudian juga kita bisa menunaikan sholat sunnah sebagai tambahan, kemudian kita juga bisa mencapai target Quran kita, mungkin ada yang 1 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz ya, ada yang 10 juz per hari. Insyaallah barakallah ya. Ayo kita berjihad ya, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh ya, sebanyak-banyaknya, baik dengan sholat,
ya tadi puasa kita Ramadan, sholat, kemudian tilawah, ya, kemudian berinfak, bersedekah, ya, berbagi, ya, kemudian memperbanyak amal soleh, memperbanyak zikir dan doa, ya, zikir yang mulai jadi istighfar, sholawat, subhanallah bihamdihi, subhanallah, itu kita bisa terlewat tanpa zikir. Kita saat masak, ya mungkin kalau yang akhwat kan gitu ya, di Baik, mungkin sinyal Uminya ya. Kita tunggu. Alhamdulillah sudah Mi. Alhamdulillah kembali Mi. Alhamdulillah, ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini ya, baik tadi dengan sholat ya, dengan bersedekah, berinfak, kemudian berbuat baik sebanyak-banyaknya ya, berbuat baik kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak ya, kepada saudara, kepada kakak, kepada tetangga gitu ya. Memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain ya, karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas ya, baik-baik kalian itu adalah yang yang paling bermanfaat bagi manusia ya. Jadi ternyata orang yang terbaik di antara kita adalah yang paling bermanfaat ya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling cantik ya, atau misalnya bukan yang paling kaya ya, bukan itu gitu. Tapi orang yang terbaik di antara kita, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling bermanfaat. Ya, khairukum anfa'ukum linnas. Jadi manfaat ya, mungkin ada orang kaya tapi kekayaannya ditimbun sendiri ya, seperti korun gitu kan, tidak bermanfaat. Nah, berarti dia bukan orang yang terbaik ya. Orang yang terbaik itu justru bagaimana hartanya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang ya. Kemudian ada juga orang yang pintar gitu kan. Ya, tapi ternyata kepintarannya itu ya tidak memberikan manfaat bagi manusia ya. Bahkan misalnya untuk mengacaukan manusia, atau misalnya membuat kerusakan di muka bumi, atau hanya sekedar mencari pengakuan bahwa dirinya pintar misalnya ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ternyata itu juga bukan menjadi orang yang terbaik ya, tapi ternyata orang yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat. Meskipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, tapi dia manfaatnya banyak untuk orang lain ya. Mungkin meskipun dia hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan ya, nah itu kan memberikan manfaat ya, Masya Allah
duri di jalan itu ya bisa membuat, ya kalau sekarang misalnya paku ya ibaratnya ya, kalau ada ketemu paku di jalan, kita ambil, kita singkirkan, ya kita sudah menyelamatkan mobil atau motor gitu kan ya dari kempasnya kena paku gitu kan. Itu salah satu cabang iman ya, menyingkirkan duri di jalan gitu. Masya Allah. Terus saja ya orang beriman itu beramal soleh, berbuat baik ya untuk sehingga dia bermanfaat ya bagi sebanyak-banyaknya orang ya, seperti itu. Baik ya. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kemudian semoga Allah juga menerima ya amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Ya, nanti kita ingat ada malam Lailatul Qadar ya, di 10 hari terakhir kita berniat untuk itikaf ya. Dari sekarang kita niat semoga Allah mudahkan kita bisa itikaf. Kita bisa mencapai target hafalan bacaan Al-Qur'an kita ya, dan seterusnya. Baik ya, syukran jazakillah khair tadi Bunda Rahma yang sudah membacakan Al-Qur'annya dengan sangat bagus, yang merdu sekali, Masya Allah. Ya, kita bahas artinya ya. Di sini tentang Al-Qur'an petunjuk ke jalan yang benar ya. Mungkin ini pernah kita bahas tapi tidak apa, kita ulang kembali ya. Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar ya. Di sini Allah katakan kepada kita semua, Al-Qur'an ini adalah memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan ya, Masya Allah. Jadi Al-Qur'an ini adalah buku petunjuk ya. Al-Qur'an ini memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang lurus ya. Jadi kalau misalnya kita lagi sepi, kita lagi sedih, kita lagi merasa tersesat ya, kembali kepada Al-Qur'an. Buka lagi Al-Qur'annya. Kita baca lagi, kita tadabburi lagi, kita fahami lagi gitu ya. Karena Al-Qur'an ini dia memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dan apalagi selain itu, Al-Qur'an itu juga memberi kabar gembira ya pada orang-orang yang beriman. Jadi ini kalau lagi sedih ya, kalau kita lagi sedih, kita buka Al-Qur'an. Wah, iya. Ya, karena apa? Karena Al-Qur'an ini adalah kabar gembira. Ya, kita buka lagi Qur'annya, kita lihat, oh iya ya, ternyata penderitaan saya itu tidak separah Bunda Maryam gitu ya. Kita bisa lihat ya bagaimana Bunda Maryam ya hamil tanpa suami gitu kan ya. Insya Allah, kebayang ya Ustazah ya, hamil punya suami aja berat ya. Hamil punya suami aja berat gitu. Kita bayangkan kalau hamil nggak punya suami gitu. Ya sudah dicaci maki orang gitu kan. Bunda Maryam ya. Kemudian Bunda Maryam tetap bertahan gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika kita baca Al-Qur'an itu kemudian membaca tadi ya teladan-teladan di dalam Al-Qur'an itu kita merasa beruntung. Masya Allah, ternyata ya penderitaan saya atau kesusahan saya ya itu tidak seberat Bunda Maryam misalnya. Jadi Al-Qur'an merupakan kabar gembira. Selain itu banyak sekali ya kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya mengerjakan kebajikan, ya bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, pahala dari Allah, balasan yang besar dari sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, ya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi iman itu selalu diiringi dengan amal soleh. Tidak bisa orang mengatakan saya Islam kok, ya beriman gitu, tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh, itu susah ya, karena iman itu diyakini dalam hati, ya diucapkan dengan lisan dan dibuktikan ya dengan amal perbuatan, seperti itu. Kemudian dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih ya. Jadi kalau
mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada Allah, ya, dan negeri akhirat nanti, maka balasan mereka adalah azab yang pedih, ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekarang banyak orang-orang yang mengumpulkan harta di dunia sebanyak-banyaknya, ya, karena mereka mengira bahwa kehidupan itu hanya sekali saja di dunia ini, tidak ada kehidupan sesudah di dunia ini, ya. Sehingga mereka puas-puasin dan menghalalkan segala cara, ya. Mereka menganggap bahwa dunia ini adalah surga, padahal bukan. Bagi orang-orang yang beriman ini, dunia ini hanyalah ladang amal, ya, ladang amal di mana kita akan menempuh perjalanan yang panjang, yang jauh, ya, menuju surga, ya, menuju kenikmatan yang lebih kekal, gitu, ya. Dan dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan tadi, ya, poin-poin pahala. Kemudian, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Ini Allah tahu, gitu. Kadang manusia kalau udah kesel, gitu ya, kalau udah kesel suka doanya nggak baik, gitu. Ya, kan suka kesel nih, misalnya kesel sama pemimpin lah, ya, misalnya kesel sama siapa, pokoknya sama siapapun, ya, atau misalnya seorang ibu sama anaknya, gitu, ya kan, ya, ibu anaknya bikin kesel, jadi mau marah ya marah, gitu kan. Kadang kalau marahnya nggak bisa ditahan, emosinya nggak bisa dikendalikan, udah tuh, ya, seorang ibu bisa mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, ya, atau doa-doa yang tidak baik, gitu kan, pada anaknya. Nah, itu Allah tahu, gitu ya, bahwa manusia itu sering berdoa untuk kejahatan, ya, berdoa untuk ya udah, gitu, biar aja, gitu kan, nanti rasakan, gitu, segala macam, ya. Jadi doanya doa yang tidak baik, ya, sebagaimana biasanya berdoa untuk kebaikan, ya. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa, ya, kita tuh tergesa-gesa, ya, makanya kita harus latihan, ya. Oleh karenanya ketika sholat kita dilatih kan untuk apa, tumakninah, ya, tumakninah. Jadi ketika kita antara gerakan waktu sholat itu harus ada jedanya, ya, nggak bisa langsung begini, gitu ya, kayak ayam mematuk makanan, gitu kan, kata Rasulullah. Tapi kita memberikan jeda dari setiap gerakannya, dari selesai itu, kemudian takbiratul ihram, ya, kita jeda dulu. Kalau mau sujud, ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, terus baca, terus kita diam dulu baru sujud, ya. Itu dalam rangka apa? Latihan tumakninah, gitu kan, agar kita tidak tergesa-gesa, agar kita tidak terburu-buru, gitu, ya, kita pelan-pelan. Jadi dulu Umi belajar untuk, ya, karena kan kita memang belajar, dididik, ya, di sekolah itu kan untuk melakukan segala sesuatu itu dengan cepat, ya, menyelesaikan sesuatu dengan benar dan cepat, gitu kan, benar cepat, ya, pakai target waktu, gitu kan, sehingga akhirnya apa, kita jadi terbiasa terburu-buru apa-apa, gitu kan, maunya buru-buru, ya, sampai orang sholat juga sekarang buru-buru, gitu kan, malah main cepet-cepetan, aku dong bisa sholat 5 menit, aku dong 3 menit, aku dong 1 menit, ya, main cepet-cepetan sholat, gitu ya. Gitu ya. Seperti itu, gitu. Tapi padahal dalam Islam tergesa-gesa itu bukan bagian dari kita, gitu. Ya, tergesa-gesa itu dari setan, kan, gitu. Ya, tergesa-gesa itu dari setan, bukan dari kita. Karena tadi, ya, ada orang cepetan nih, buru-buru nih, karena misalnya harus mengejar rezeki yang lebih besar, kita harus buru-buru, gitu. Padahal ingat, ya, buru-buru itu datangnya dari setan, ya. Jangan sampai kita terburu-buru, jangan sampai kita tergesa-gesa sehingga mengambil keputusan yang salah, ya, dan sebagainya. Jadi tumakninah, dan mengerjakannya itu dengan tenang. Kita yakin rezeki itu dari Allah, nggak akan tertukar, nggak akan kurang rezeki kita, gitu kan, ya. Nah, maka kita melakukan segala sesuatunya itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, itu perlu latihan. Karena apa? Karena kita biasa dilatih untuk tergesa-gesa,
Ya, mulai dari masuk sekolah harus jam 7, kalau enggak telat, wah sudah gitu kan. Kalau macet sedikit kita udah stres, panik ya dan sebagainya gitu kan ya. Nah, akhirnya kita melakukan segala sesuatunya itu dengan tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Ya, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ya. Nah, sini Allah katakan, Allah jelaskan kepada kita bahwa Allah yang menjadikan malam dan siang, ya, dan Allah berikan tanda ya bahwa malam itu ya Allah hapuskan tandanya jadi gelap ya, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, siang itu terang benderang, ya, agar kamu dapat mencari karunia Allah, ya, agar jadi di sini Allah memberikan penjelasan bahwa mencari karunia Allah itu sebaiknya siang hari, ya, dikala terang benderang kan gitu, ya. Jadi kalau mencari karunia itu siang hari, malam untuk tidur, untuk ibadah, untuk tahajud, untuk qiyamul lail gitu kan. Siangnya untuk mencari karunia Allah, gitu. Ya, mencari karunia Allah di waktu siang hari, agar kamu mendapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas, ya. Masya Allah, di sini Allah mengajarkan kita untuk membuat kalender, ya, kalender dari siang malam itu, ya, perhitungan siang malam, ada siang ada malam itu satu hari, ya. Kemudian kita bisa membuat kalender di sini, ya, untuk mengetahui bilangan tahun, waktu gitu, ya, dengan perhitungan adanya siang dan malam tadi. Ya, jadi dalam satu hari ada siang malam itu dihitung satu hari, ya. Kemudian ada bulan, ada tahun, ya, dan seterusnya. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas, ya. Jadi segala sesuatu dengan terangkan dengan jelas. Masya Allah. Jadi Allah itu menciptakan kita lengkap dengan buku petunjuknya, dengan cara-caranya, sampai kalendernya gitu ya, diajarkan di dalam Al-Quran gitu. Ya, perhitungan siang malam itu untuk membuat kalender kita gitu, agar kita bisa menghitung waktu, agar kita bisa menghitung bulan, tahun gitu. Ya, dan di Al-Quran itu Allah ajarkan semuanya. Jadi Allah tidak menciptakan kita itu begitu saja dibiarkan mencari sendiri gitu ya. Wah, berat sekali gitu ya kalau kita dilepas di dunia terus nggak jelas, kita nggak punya buku petunjuk, kita mau ngapain ya, apa pekerjaan kita hanya makan minum gitu saja gitu ya. Orang seperti orang-orang yang saat ini banyak yang tidak tahu tujuan hidup ya, akhirnya mereka menjadi stres ya, banyak yang bunuh diri gitu karena nggak jelas, mereka nggak tahu tujuan hidupnya apa. Kasihan sekali gitu. Ya alhamdulillah, bersyukur kita orang-orang beriman yang dipilih Allah gitu kan, kemudian kita bisa meyakini Al-Quran, beriman kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran, ya, kita bisa membukanya, membacanya lagi, dan menjadikannya buku petunjuk agar kita tidak tersesat hidup di dunia, ya. Baik, ya mungkin itu yang bisa Umi sampaikan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, silakan. Tafadhal, ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, boleh silahkan raise langsung atau lewat chat juga boleh ya, baik yang berkaitan dengan tema atau di luar tema boleh. Ada Bunda Rahma, Kak Anita, Bunda Supini, Kak Anggun, De Ocha, De Nada, Kak Yuni, Bunda Dini, De Nurulfatki, De Rahmadani. Boleh silahkan. Ada yang ingin ditanyakan pada Umi? Saya boleh nanya terkait bulan Ramadan nih. Ya, insya Allah kamu bisa menjawab. Ini Mi, apa namanya, terkait Lailatul Qadar ya Mi ya. Kan kita tidak tahu kapan terjadinya, apakah ada tanda-tanda
Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya nggak nih gitu. Terus terkait untuk ibu hamil, pernah dengar ya Mia, kalau ibu hamilnya itu puasanya karena khawatir bayinya itu maka harus qadha sama fidyah kalau tidak salah nih. Kalau khawatir terhadap dirinya sendiri maka bayar fidyah aja, nggak qadha kalau tidak salah. Boleh dijelasin ulang nggak Mi? Jazakumullah Mi. Ya, baik ya, Wak, ya. Insya Allah. Ya, jadi kita mengejar malam Lailatul Qadar nih, kita minta sama Allah ya, semoga Allah memberikan, mengaruniakan kepada kita rezeki bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah ya kepada Allah. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa malam Lailatul Qadar itu mereka apa namanya mengkategorikannya di malam-malam ganjil ya, di malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27 ya, 29. Tapi memang kebanyakan mereka itu berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di malam ke-27 gitu ya. Nah, tapi bagi kita tentunya kita berusaha untuk mengejar semua malam-malam ganjil itu ya. Semua kalau bisa maksimal ya, seperti Rasulullah dan para sahabat itu di 10 malam terakhir itu kan mereka memang fokus itikaf di masjid untuk sholat, tilawah dan sebagainya gitu ya. Jadi kita juga jangan hanya mengejar satu malam saja, tapi bagaimana kita bisa memenuhi 10 malam terakhir itu dengan ibadah-ibadah kita gitu ya, sehingga mudah-mudahan kapanpun itu terjadi gitu ya, kita mendapatkan pahala 83 tahun ya, 83 tahun apa namanya pahalanya gitu. Sholat ya ibarat sholat 83 tahun gitu ya. Tapi kita kejar semua malam di 10 hari terakhir itu dengan sholat, dengan tilawah, dengan berdoa, dengan berzikir ya, itu terus gitu. Nah, kalau tanda-tanda yang lain apa namanya, malamnya tenang ya, tidak hujan gitu kan, siangnya juga ya, besokan harinya gitu, besokan harinya itu apa langitnya terang ya, tidak terlalu berangin juga gitu, tidak terlalu mendung ya, tidak mendung juga gitu. Iya, jadi kalau tanda-tandanya itu seperti itu ya, malamnya cerah juga, tidak hujan dan sebagainya. Tapi itu tadi ya, kita kejar semua malam ya, kita isi, jadi kita ya syukur-syukur semuanya kita bisa penuhi malam-malam kita dengan amalan-amalan soleh, sehingga berbalas dengan salah satunya adalah dengan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar gitu. Itu ya Ustazah. Jadi di malam-malam ganjil kalau ulama kebanyakan mengatakan di malam ke-27 ya. Jadi biasanya yang umroh tuh ya, Ustadz yang umroh itu mereka mengatakan biasanya orang-orang tuh berkumpul sampai ke malam 27. Habis 27 biasanya pada pulang gitu di Masjidil Haram ya. Mereka udah itikaf itu sampai ke 27, habis itu udah pada pulang biasanya gitu. Jadi kebanyakan karena ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Kemudian untuk yang puasa ya, puasa ya itu ya. Jadi ahli fikih mengatakan kalau hamil boleh tidak berpuasa kalau kita takut karena bayi dan ibunya ya, maka cukup puasa saja gitu ya, puasa saja cukup qadha saja, tidak perlu membayar fidyah, tapi qadha tetap gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang itu kalau karena kita takut diri sendiri, berarti kita bayar qadha puasa tapi tidak perlu membayar fidyah ya gitu ya. Tadi kalau
kita khawatir diri sendiri, berarti kodok dan fidyah gitu. Kodok dan fidyah gitu. Jadi tetap kodok di waktu yang lain. Nah, jadi untuk ibu hamil nanti tetap kodok ya, nggak apa-apa. Kodoknya kayak Umi waktu itu 2 tahun punya anak lagi gitu ya, cukup deket-deket ya, waktu anak kedua, ketiga, keempat itu setahun lebih udah hamil lagi ya, setahun lebih udah hamil lagi gitu kan. Nah, itu kan juga lumayan tuh ya, jadi ada utang puasanya, apa-apa nanti dicicil ya sedikit-sedikit, insya Allah bisa dibayarkan semuanya nanti. Itu Ustazah. Nah, baik Mi, jazakumullah khairan kasih. Umi ada yang tanya untuk puasa yang contohnya terlewat Mi, pernah ada yang tanya ke saya. Jadi kasusnya itu punya hutang puasa tapi keburu puasa lagi gitu Mi, jadi belum terbayar yang sebelumnya. Gitu. Nah itu harus terus dikodok terus atau apa gitu Mi, harus kodok sama fidyah juga gitu. Oh, enggak, kalau utang puasa ya kodok aja. Kalau utang puasa ya kodok aja. Kalau fidyah kan tadi kan untuk hamil ya? Untuk yang hamil. Nah, saya nggak nanya Mi, lupa. Ini terlewatnya itu karena lalai atau Fidyah itu kan untuk yang hamil, untuk orang tua. Kalau yang nggak hamil bukan orang tua kan nggak perlu fidyah, nggak perlu bayar fidyah. berarti kodok aja Mi, meskipun kalau alasannya contohnya lalai waktu itu Mi, bukan. Jadi tidak puasanya itu karena sakit terus keburu puasa lagi gitu Mi, belum terbayarkan. Ya. Jadi puasa Ramadan, sholat 5 waktu, ya, yang wajib, semua itu kan fardu, ya. Jadi kalau udah fardu itu, maka dia tidak akan gugur kewajibannya sebelum kita kerjakan, gitu. Ya, maka ada ulama fikih mengatakan ketika misalnya dulu nih kita sudah balik tapi kita dulu malas sholat, kita masih sholatnya masih belum benar, bolong-bolong gitu kan. Nah, berarti kita kerjakan sekarang, kita ganti sholat-sholat yang dulu. Nah, itu namanya kodok. Kalau kodok itu tidak terikat waktu, ya. Nah, kalau tadi sholat ya, kalau kodok sholat. Kalau kodok puasa memang kita diprioritaskan di tahun itu kita. Tapi kalau misalnya ternyata tahun itu kita belum bisa mengerjakannya, belum mampu gitu kan ya, mengerjakannya mungkin karena tadi sakit atau hamil lagi gitu kan, baru ini hamil itu hamil lagi gitu kan, jadi hamil lagi itu menjadi berat ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika kita sudah luang ya kita kodok puasanya gitu ya. Kodok itu dia masih tetap wajib, belum gugur kewajibannya sebelum kita bukan kodok maksudnya, kewajiban itu ya, sholat yang 5 waktu atau puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib ya, fardu kan. Nah, jadi sholat 5 waktu itu fardu ya, kemudian sholat puasa Ramadan juga kan kewajibannya belum gugur ya, kecuali kita mengerjakannya gitu. Diusahakan di tahun itu, tapi kalau ternyata di tahun itu dia nggak sanggup, dia masih sakit, dia hamil atau karena kelalaian dia mungkin, terus sekarang masih ingat dia taubat gitu kan, oh ya kayaknya dulu masih udah balik tapi masih suka bolong-bolong puasanya, males gitu segala macam, ya udah nggak apa-apa kodok aja sekarang gitu ya. Jadi memperbanyak puasa-puasa dengan niat kita mengkodok puasa kita di masa lalu. Iya mungkin gitu Ustazah. Nggak perlu membayar fidyah kalau bukan hamil, bukan orang tua gitu ya. Kalau fidyah itu kan hanya untuk orang hamil dan untuk orang tua ya. Jazakumullah khairan katsir Umi atas jawabannya. Baik, silahkan yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan pada Umi? Bunda Rahma, Kak Anita, Bunda Supini, Kak Anggun, De Ocha, Denada, Kak Yuni, De Nurul Fakih, Bunda Dini. Bunda Dini, 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 Bunda Dini
Rahma mau Iya. ini bertanya? Mau malam Lailatul itu ada di ini istihadnya ulama, misal itu sih masih istihad ya, belum pasti karena malam Lailatul Qadar itu kan nggak semua orang bisa mengalami itu atau menemukan malam Lailatul Qadar itu gitu kan. Harus nggak pasti bahwa itu tanggalnya banyak sekali apa namanya tanda-tandanya tadi yang seperti Ustazah Sarah sampaikan, tapi ada istihad yang mungkin bisa menjadi acuan kita gitu. Paling nggak siap-siap di tanggal-tanggal ganjil itu di sini disebutkan misalnya kita mulai puasa hari Ahad, kemungkinan Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam 29 gitu. Disebutkan juga misalnya awal puasanya Senin bisa jadi Lailatul Qadarnya tanggal 21 dan seterusnya gitu Ustazah. Itu hanya tambahan mungkin bisa jadi referensi kita untuk lebih berjaga-jaga di tanggal ganjil. Karena Lailatul Qadar itu sepengetahuan saya mau ganjil, mau genap, kalau 10 terakhir itu emang harus lebih meningkatkan ibadah kita gitu. Karena nggak semua dapat. Gitu aja sih Ustazah. Tambahannya barangkali bisa Ya. jadi referensi. Sudah menambahkan. Ya, terima kasih Ustazah. Baik. Allah benar rahmat telah menambahkan ya tambahan referensi untuk kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin karena semuanya juga ingin ya mendapatkan Lailatul Qadar, maka cara terbaiknya adalah memaksimalkan di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Baik, Umi mungkin jika tidak ada yang ditanyakan ditutup ya Umi ya. Mungkin ditutup ya Mia kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dari para peserta. Ini Ustazah Mbak Ria Ratu kayaknya dibuka mic-nya, barangkali mau nanya. Oh, Kak Ratu. Maafan Ustazah. Oh ya, ya baik-baik Kak. Baik, mungkin sebelum ya. Kenapa? Boleh foto bareng dulu ya Mia, mumpung masih gabung semua sebelum ditutup. Baik, tafadhal boleh di on cam dulu ya yang tidak berhalangan. Kanita, Bunda Supini, Kak Anggun, Deocha, Denada, Kak Yuni, Bunda Dini, Katina, Kak Ratu. Boleh on cam dulu ya. Saya coba di laptop. Semoga sudah bisa. Ya, sudah bisa sekarang. Boleh on cam dulu yang tidak berhalangan. Denada, Kayuni, Karatu, Menadini, Kanita, De Ocha, Katina. Baik, jika tidak ada lagi, saya hitung di hitungan 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada peserta yang telah bergabung. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan ya dari pukul 5. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang Umi sampaikan tadi ya,
kita bahas tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan.